Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsuddin, peserta ujian kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 LPTK UNM dengan nomor peserta PPG 20150315655 dengan NIM PPG 23900549552. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas kembali untuk menyiapkan kelasnya untuk memulai proses pembelajaran. Seluruhnya siap, gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Marilah kita melanjutkannya dengan membaca surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, marilah kita sejenak meluangkan waktu untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita sebagai pemacu untuk menumbuhkan rasa patriotisme di dalam diri kita selaku warga negara Indonesia. Jadi saya harap anak-anakku sekalian silahkan berdiri dan kemudian ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan Bapak tampilkan di Tanah airmu, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah air bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Jadi kiranya yang Bapak sebutkan namanya silakan angkat tangan seraya mengucapkan hadir. Hairil Wirawan, Pak. Akbar Haq, Hadir Pak. April Adiwinata, Hadir Pak. Sirani Aris, Hadir Pak. Azharatul Nadira, Hadir Pak. Dini, Hadir Pak. Ika Kartika, Hadir Pak. Ishak, Juliana, Muhammad Guntur, Melati, Hadir Pak. Sudarmi, Hadir Pak. Tasya. Bagaimana kesehatan anakku sekalian? Alhamdulillah, kalau semuanya dalam keadaan sehat. Bapak harap semuanya tetap mematuhi kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Masih ingat kesempatan kelasnya? Hadir Pak. Ya, jadi agar diperhatikan. Jangan sampai kita melanggar apa yang telah kita sepakati dalam proses belajar. Masih ada yang ingat materi kita pada pertemuan yang lalu? Ada 3 Pak, yaitu sensus penduduk, dinamika penduduk, dan kualitas penduduk. Benar sekali apa yang disampaikan oleh temannya tadi, ternyata masih ada yang ingat. Jadi ada 3 jenis data kependudukan ya. Pada materi yang lalu telah kita pelajari. Ada 3 jenis data kependudukan. Yang pertama adalah sensus penduduk, kemudian yang kedua ada registrasi penduduk, dan yang ketiga adalah ada survei penduduk. Masih ada yang ingat ada berapa jenis sensus? Saya Pak. Yang pertama itu sensus penduduk de facto dan yang kedua itu sensus penduduk de jure. Ya, tepat sekali apa yang disampaikan oleh tadi temannya, bahwa jenis sensus itu ada 2 jenis, yaitu sensus de jure dan sensus de facto. Jadi sensus de facto adalah sensus petugas sensus yang melakukan pencacahan penduduk itu turun langsung ke rumah-rumah penduduk atau warga dan mengambil data secara langsung, dan siapapun yang ditemui oleh petugas sensus tersebut maka itu yang diambil datanya. Berbeda dengan sensus de jure. Jadi sensus de jure itu adalah sensus yang dilakukan oleh petugas sensus yang hanya menghitung atau melakukan pencacahan penduduk terhadap penduduk yang asli yang bertempat tinggal di wilayah tersebut, ditandai dengan adanya kartu domisili atau yang kita kenal dengan dari mempelajari kira-kira kalau misalnya muncul pertama apa sih keuntungan atau apa kegunaan untuk mempelajari materi ini, terutama misalnya mempelajari sumber data kependudukan atau misalnya sensus ya. Jadi fungsi dari sensus ini adalah dengan adanya data-data sensus kita bisa mengetahui seberapa banyak jumlah penduduk yang terdapat di suatu wilayah. Kemudian dari data sensus ini kita dapat memproyeksikan jumlah penduduk di tahun-tahun ke depannya, perkembangan atau pertumbuhan penduduk ke depannya. Nah, di mana di sini fungsi dari data ini, fungsi dari proyeksi penduduk itu bisa dilakukan oleh pemerintah, mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan, segala kebutuhan yang akan terjadi di masa depan. Memahami materi tadi, yaitu sumber data kependudukan. Nah, di sini muncul pertanyaan, bagaimana sih cara pemerintah untuk mengolah data kependudukan tersebut? Dan sebentar ini akan kita bahas tentang pengolahan data kependudukan. Ya. Jadi silakan dilihat di atas. Jadi ini alur tentang pengolahan data dengan komputer dari hasil sensus, mulai dari instalasi program pengolahan, entry data, validasi data, gabung data, validasi data, backup, restorasi, gabung data, dan
pencetakan laporan berbentuk piramida penduduk. Dari data ini kita bisa mengetahui yang berumur 5 sampai 9 tahun sampai 75 tahun ke atas. Jadi fungsi dari data-data ini sangat banyak fungsinya. Sebentar kita akan melakukan proses pembelajaran dengan metode project basic learning. Jadi sebentar Bapak akan mengelompokkan kalian ke dalam beberapa kelompok dan akan Bapak berikan masing-masing tugasnya. Sebentar setelah Bapak kelompokkan, kalian akan mencari data-data. Jadi dari sumber data-data ini bisa kita dapatkan melalui laman BPS atau Badan Pusat Statistik, baik juga dengan menggunakan jurnal-jurnal yang ada, misalnya jurnal BKKBN dan jurnal-jurnal lainnya. Setelah datanya didapatkan, kemudian kalian akan mengolah data-data tersebut ke dalam bentuk piramida penduduk dan diagram. Jadi diagram ini juga bisa berbentuk diagram lingkar maupun diagram batang. Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan silakan disimak nama-namanya. Jadi untuk kelompok yang pertama yaitu kelompok anggrek. Jadi untuk anggota kelompoknya Dini, Miska Aulia Amil, Nur Afifah Arfa, April Adiwinata, dan Muhammad Guntur S. Jadi ini akan tugasnya mencari data-data monogram tentang Desa Gunung Piarangkok Matahari, terdiri dari Azharatul Nadira, Asriani Aris, Juliana, Akbar B, Indah, Airil, dengan Nur Amelia Firdaus. Kelompok Matahari ini silakan cari data tentang data monogram Desa Arabica. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok Sakura. Kemudian berikutnya kelompok Mawar. Anggota kelompoknya yaitu Rizky Aulia Putri, Bilkis Nur Anissa, Sudarmi, Nismawati, dan Irka Kartika. Untuk kelompok Mawar silakan mencari data tentang data monogram Desa Bonto Salama. Kemudian kelompok yang terakhir atau kelompok 5 yaitu kelompok Seruni. Jadi untuk fungsi dari pengelompokan ini supaya terjalin komunikasi, kolaborasi antar kelompoknya ya tidak hanya satu orang yang bekerja, tetapi semuanya aktif. Kemudian silahkan dibagi per kelompok itu, masing-masing anggota kelompok memiliki peran di kelompoknya. Misalnya ada yang berperan sebagai moderator, ada yang berperan sebagai pemateri, ada yang berperan sebagai notulen. Ya. Saya kira untuk tugasnya masing-masing yang telah Bapak sebutkan tadi sudah diketahui apa fungsinya masing-masing. Ya, silakan berembuk dengan anggota kelompoknya. Mau mengambil peran apa? Apakah sebagai moderator, pemateri, ataukah sebagai notulen? Ya. Jadi bisa diperhatikan kembali di atas untuk tugasnya. Untuk data-data seperti yang Bapak telah sampaikan tadi, silakan dicari data monogram di desa masing-masing sesuai yang telah dibagikan. Jadi data monogram itu berupa jumlah penduduk, ya, rasio penduduk antara laki-laki dan perempuan dengan kelompok umurnya. Silakan berdiskusi dengan temannya. Kira-kira seperti apa data yang akan diambil. Jadi ini adalah contoh dari proyek yang akan anak-anakku buat sebentar ya hasilnya. Jadi silakan disiapkan alat dan bahannya. Kalau misalnya datanya sudah didapatkan, ya, silakan dibuat seperti ini. Adapun caranya nanti Bapak akan mendatangi kelompok-kelompok
yang membutuhkan penjelasan atau bantuan dalam mengerjakan tugas proyek. Jadi sebentar Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, yang mana LKPD ini adalah langkah-langkah yang akan kalian lakukan dalam mengerjakan proyeknya. Jadi silakan diikuti langkah-langkahnya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jadi silakan diisi hari jenis penugasan atau jenis penugasannya membuat grafis data penduduk dengan tulis nama anggota ini lembar kerja peserta didiknya, silakan isi ini kelas, hari, tanggal, jenis penugasan. Jadi jenis penugasannya membuat infografis data penduduk mengenai anggota penduduknya. Kalau jenis penugasan itu membuat infografis desa. Ada masalah? Tidak kita. Mana yang ambil data ini? Jadi jumlah keseluruhan dari jumlah keseluruhan penduduk dari desa Araya itu sebesar bukan sana jadi Bisa mungkin Bapak persiapan menyiapkan Yusuf Aramo, Yusuf Rama, Yusuf Idaman, Yusuf Bambu, 23. Sudah selesai semuanya tugasnya, proyeknya? Apa semua kelompok sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya? Siap, Pak. Baiklah, untuk yang akan mempresentasikan proyeknya di depan kelas, saya persilahkan untuk kelompok yang pertama, yaitu
kelompok Matahari, silakan maju ke depan. Jadi silakan untuk kelompok yang lain agar diperhatikan penyampaian atau presentasi dari kelompok Matahari. Jadi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Matahari akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai data kependudukan dan data pendidikan Desa Arabika. Baik, langsung saja. Sebelum itu saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Akbar B, yang kedua Asriani Aris, yang ketiga Azharatul Nadira, yang keempat Heri Akbar, yang kelima Juliana, yang keenam Nur Abdullah Firdaus selaku saya sendiri sebagai moderator, dan yang ketujuh Nur Indah. Untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilakan kepada pemateri pertama kami untuk memaparkan mengenai diagram batang penduduk Desa Arabika. Saya persilakan kepada Julian. Baik, saya akan memaparkan data penduduk mengenai Desa Arabika dalam bentuk Demikianlah tadi pemaparan mengenai diagram batang penduduk tadi, pemaparan mengenai data pendidikan dan juga data kependudukan Desa Arabika. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada satu kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan kelompok Seruni akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok Matahari. Bagaimana pertumbuhan penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Arabika di setiap dusun? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Seruni, yaitu bagaimana pertumbuhan penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Arabika di setiap dusun. Jawabannya yaitu pertumbuhan penduduk di Desa Arabika, tepatnya di Dusun Arango, memiliki jumlah penduduk perempuan sebesar 77 penduduk dan laki-laki memiliki jumlah penduduk sebesar 80 penduduk. Bisa dilihat di sini bahwa jumlah penduduk perempuan yaitu berwarna merah muda sebesar 77 orang dan laki-laki sebesar 8. Perkenalkan, kami dari kelompok Anggrek akan mempresentasikan piramida penduduk dan diagram batang berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan pendidikan. Dari dusun. Itulah tadi pemaparan dari teman-teman kalian dari dua kelompok tadi yang Bapak rasa sangat bagus penampilannya atau penyampaian materinya. Untuk itu mari kita beri aplaus untuk kedua kelompok. Berikutnya kita akan melihat atau mempersilakan kelompok yang belum naik atau kelompok yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sakura. Kami akan mempresentasikan data diagram tingkat penduduk dari Desa Baranya. Baiklah, kepada Nur Hidayah dipersilakan untuk membacakan data diagram batang kependudukan di Desa Baranya. Itulah pemaparan dari materi kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Seruni ingin mempresentasikan hasil data penduduk desa bertentangan berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan pendidikan yang telah kami kerjakan. Baik, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkannya. Baik, saya akan memaparkan mengenai penduduk berdasarkan pendidikan, di mana di sini kami menggunakan diagram lingkaran, di mana pendidikan yang pertama yaitu pendidikan PAUD, yaitu dengan jumlah 1,57% dengan jumlah orang yaitu 50 jiwa. Kemudian pendidikan yang kedua yaitu taman kanak-kanak
dengan jumlah 0,6 Hasil pemaparan yang telah kami kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mawar akan mempresentasikan hasil dari observasi kami terhadap infografis dari Desa Bonto Salama. Untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilahkan Bilkis Nur Adisa sebagai pemateri pertama untuk memaparkan Sekitar 223 orang di Dusun Laparia, laki-laki sekitar 172 dan perempuan sekitar 140. presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih kepada kelompok-kelompok lain yang telah menyimak dan juga memberi pertanyaan. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi berdasarkan hasil diskusi kita pada hari ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi bahan evaluasi kita. Bagi yang memberikan jawaban tadi dari masing-masing kelompok seharusnya memperlihatkan data yang disampaikan kepada temannya jika ada yang membutuhkan data. Kemudian yang kedua yang perlu juga untuk dievaluasi yaitu ketika ada jawaban dari temannya itu sekiranya jika tidak sepakat maka memberikan sanggahan ya, sanggahan kepada kelompok yang memberikan jawaban. Mungkin itu sedikit yang perlu kita evaluasi pada proses diskusi tadi. Namun selebihnya Bapak rasa semuanya sudah cukup baik. Begitupun bagi yang memberikan atau memaparkan materinya maupun yang memberikan pertanyaan. Untuk itu mari kita memberikan aplaus untuk tahap berikutnya. Bapak akan mencoba mengevaluasi dengan membagikan instrumen evaluasi kepada kalian sebagai tolak ukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari. Jadi ini instrumen evaluasinya dalam bentuk pilihan ganda dan dikerjakan perorangan. Dan di sini dibutuhkan kejujuran dari kalian selaku peserta didik. Jadi tidak boleh mencontek atau melihat pekerjaan temannya. Silakan duduk dengan rapi. Jadi silakan dicermati sebaik mungkin soalnya, dibaca baik-baik kemudian dijawab. Ya, jadi kalau sudah, silakan dikumpulkan kembali instrumen evaluasi yang telah dikerjakan. Mungkin ketua kelas, silakan mengumpulkan instrumen atau hasil pekerjaan teman-temannya dan mengumpulkan di depan. Ya. Sudah itu mah. Jadi untuk pembelajaran hari ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi pada proses pembelajaran hari ini. Jadi silakan April Adiwinata untuk menyampaikan kesimpulan yang didapatkan dalam
proses pembelajaran dengan materi dinamika kependudukan hari ini. Silakan. Dari proses pembelajaran hari ini, kami dapat menarik kesimpulan. Dengan mempelajari dinamika penduduk, kita dapat mengatasi masalah yang timbul di masa depan. Apa yang disampaikan oleh April Ajuminata, ia telah menyampaikan kesimpulan yang didapatkan dari mempelajari materi ini. Berikutnya sebagai bahan refleksi apa yang kita telah lakukan hari ini, mungkin ada yang bisa menyampaikan hasil refleksinya. Ya, Irka Kartika, silahkan. Baik, jadi pada sistem pembelajaran pada hari ini karena tugasnya itu memakai sistem per kelompok, jadi setiap anggota itu tetap mengikuti saja refleksi yang saya simpulkan. Itu Pak. Jadi terima kasih atas refleksi yang diberikan oleh Irka Kartika, dan ini akan menjadi bahan sebagai perbaikan dalam proses pembelajaran kita ke depannya. Saya kira untuk proses pembelajaran kita hari ini sudah berjalan sangat baik, tapi sebelum kita mengakhiri proses atau pertemuan ini, Bapak ingatkan untuk menyiapkan materi-materi atau membaca materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang materi mobilitas penduduk. Jadi silakan disiapkan materinya dan dibaca. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Untuk hari ini saya rasa untuk semangat belajarnya sangat baik, dan sekali lagi mari kita memberikan aplaus untuk kepada kalian. Sebelum kita menutup proses pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar di sekolah ini atau di tempat ini. Dan kepada ketua kelas Akbar, silahkan memimpin doa untuk teman-temannya sebagai penutup dari pertemuan ini. Silakan. Dengan berakhirnya pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Ya, jadi dengan adanya doa tadi, maka pula segala rangkaian proses pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi